Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Elisabethanti SAG, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di Sekolah Dasar Impres Vairwer, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini akan dilaksanakan di kelas 4 dengan judul materi Aku Mengembangkan Bakat dan Kemampuanku. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran ke depannya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi semua anak-anak. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan kita dengan doa. Saya minta teman kita Kristin untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada teman Kristin yang telah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Baik, silakan Ibu. Baik, Ibu mau cek kehadiran dulu. Hadir semua hari ini? Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Baik. Jadi, topik kita hari ini adalah Aku Mengembangkan Bakat dan Kemampuanku. Coba kita sama-sama. Aku mengembangkan bakat dan kemampuanku. Baik. Adapun tujuan dari topik ini adalah tujuan pembelajaran dari topik ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kemampuan, bakat atau talenta yang dimiliki masing-masing. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pentingnya mengembangkan bakat atau talenta sebagai bentuk syukur kepada Tuhan dan untuk melayani sesama. Yang ketiga, siswa dapat mencontohi tokoh-tokoh dalam kitab suci atau cerita iman yang mengembangkan talenta mereka demi kebaikan bersama. Yang keempat, siswa dapat menyusun rencana sederhana untuk mengembangkan bakat atau talenta. Ibu mau bertanya dulu sebelum kita memulai kegiatan kita
kalau nanti saya bernyanyi, pasti banyak komentar-komentar negatif. Nah, itu yang membuat Sinta lebih tidak percaya diri lagi. Baik, yang berikut pertanyaan yang kedua. Apa saja solusi yang dapat dilakukan agar Sinta lebih percaya diri? Baik, Rizka. Sinta harus percaya diri dan berdoa. Sinta harus percaya diri dan berdoa. Yang lain? Ipul. Dia harus belajar. Dia harus belajar. Jadi solusinya adalah dia harus berlatih. Dia harus berusaha. Seperti yang sudah kamu jawab tadi. Yang terakhir harus berdoa. Karena bakat dan kemampuan itu kan adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan yang sangat istimewa. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan yang memberikan kita bakat dan kemampuan. Baik. Yang berikut, bagaimana pentingnya mengembangkan talenta dalam kehidupan sehari-hari? Dahlia. Pentingnya mengembangkan talenta supaya membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk Dahlia. Mengembangkannya. Ya, pentingnya harus dikembangkan supaya berguna bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan bagi Tuhan yang menciptakan bakat dan kemampuan itu pada setiap orang. Teristimewa kepada kita semua yang ada saat ini. Baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah menjawabnya dengan baik. Supaya kita buka kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Baik, karena sudah ada di dalam, maka Ibu minta untuk membacanya dengan keras. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba yang menerima talenta, membuat dua-duanya juga dan dapat dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan mengambil di rumah-rumah
Yesus menceritakan perumpamaan tentang talenta yang mengajarkan bahwa kita harus menggunakan dan mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Kasih talenta. Nah, kita bagaimana cara kita? Ya, kita harus berusaha, berlatih, belajar, bekerja, jangan lupa berdoa. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Nah, yang berikut, mengapa talenta perlu dikembangkan? Mengapa? Karena apa? Mengembangkan talenta adalah bentuk syukur kepada Tuhan. Bentuk syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, dengan mengembangkan talenta, kita bisa membantu orang lain dan memuliakan Tuhan. Yang berikut, talenta yang tidak dikembangkan akan sia-sia dan tidak bermanfaat. Nah, bagaimana cara mengembangkan talenta? Caranya bagaimana? Yang pertama, kenali bakat atau kemampuan yang kamu miliki. Kenali dulu. Yang berikut, latihan dan berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan. Ya, latihan. Tidak bisa begini, tiba-tiba mau jadi profesional. Nah, kalau tidak ada latihan, harus ada latihan. Minta dukungan dari keluarga, imam dan guru. Minta dukungan juga penting. Bagaimana? Yang selama ini kamu lihat dari saya, kira-kira bakat saya itu apa? Nah, nanti keluarga bilang, Kak, selama ini bakat kamu suara bagus. Mama kalau lihat, misalnya mama di rumah bakat, mama kalau lihat, kau bakat sekali main bola kaki. Kalau lihat over bola, bagus sekali kamu lemah lagi sampai tidak bertubi. Yang berikut, jangan takut gagal, terus mencoba dan belajar dari Tuhan. Ada orang itu ketika gagal, pasrah sudah. Saya tidak mau saya lepas. Sepatu, bola, dengan semua pernak-pernik bola kaki itu, saya simpan ke dalam lemari karena tidak ada guna saya lakukan. Saya setiap hari ditegur sama ketua pelatih. Apa lagi yang lain. Habis itu begitu juga dengan. Nah, berikut contoh bakat atau talenta. Nah, jika kamu suka menggambar, ya harus menggambar setiap hari. Jika pandai menyanyi, harus menyanyi juga setiap hari. Belajar, habis itu minta kesempatan kalau sudah rasa sudah pede, percaya diri, minta untuk kalau di sekolah, Ibu, Pak, saya mau isi acara sebentar. Kamu mau apa? Saya mau sumbang 3 lagu. Hebat, 3 lagu. Sekarang Ibu minta untuk kalian mengamati gambar yang ada di dalam. Oke. Dari gambar yang ada di dalam, Ibu mengamati. Gambar di dalam itu menceritakan tentang apa? Siapa yang tahu? Rafan. Anak-anak yang sedang bernyanyi yang lain. Adi. Ada orang yang bermain gitar dan ada orang yang bernyanyi dan menari. Coba perhatikan lagi, apa lagi? Ibu Orang bermain bola. bermain biola. Oke, Ibu mau tanya, siapa
di dalam itu menjelaskan tentang apa atau menjelaskan tentang Christine? Tentang talenta. Tentang talenta. Tuhan sedang membagi talenta dengan Tuhan yang sedang memberikan talenta kepada hambanya. Yang lain, Rizka. Tuhan yang memanggil 3 hamba. Tuhan memanggil 3 hamba lalu memberikan kepada mereka masing-masing talenta. Baik, jadi gambar yang ada di dalam ini menceritakan atau menjelaskan tentang Tuhan yang memberikan talenta kepada 3 hamba. Masing-masing hamba diberikan talenta. Jadi dari 2 cerita tadi itu tentang bakat dan kemampuan tadi, gambar 1 yang menceritakan tentang anak-anak yang mengekspresikan mereka punya kemampuan, mereka punya bakat, kemampuan mereka dalam bernyanyi, dalam bermain gitar, bermain biola, menari. Lanjut gambar kitab suci tentang Tuhan yang memberikan talenta kepada 3 hamba. Nah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD ini kepada kalian semua. Oke? Ibu bagi dalam kelompok kalian kerja, kerja. Oke. Ibu, coba lihat pertanyaan. Lihat baik-baik pertanyaannya. Kerja dengan baik. Perhatikan. Coba lihat pertanyaannya. Jangan asal jawab saja, jangan asal isi. Ya. Oke. Coba ya. Kerjakan. Coba diskusi dengan teman, siapa tahu ada teman yang punya jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Coba diskusikan itu dengan teman. Ibu lihat di kampung ini seperti tidak semangat sekali kerjaan LKPD. Ngantuk kan? Ya, lebih semangat. Oke, tepuk semangat. Nandang, dinding, duduk. Nandang, dinding, duduk. Sudah terjadi. Sekarang aku minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Baik. Sekarang kami minta kelompok 2. Ibu minta kelompok 2 Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Mengapa Sinta merasa malu dan tidak percaya diri? Jawaban. Rasa takut akan penilaian negatif dari orang lain. 2. Apa saja solusi yang dapat dilakukan agar Sinta dapat mengembangkan talenta dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban. Dengan meminta Sinta untuk membaca tentang pengembangan talenta, mengembangkan bakat yang diberikan Tuhan. 3. Mengapa hamba yang menyembunyikan talenta ditegur? Jawaban. Karena dia menunjukkan bakat yang tidak mengembangkan bakat yang diberikan Tuhan, yang menerima satu talenta dan Sinta. Itu saja
Nomor 3. Mengapa hamba yang membunyikan talentanya ditegur? Jawab, karena dia tidak mau mengembangkan talentanya dan menyuburkan talentanya di bawah tanah. Nomor 4. Apa yang kita pelajari dari sikap dua hamba yang memanfaatkan talentanya? Jawab, kita harus mengembangkan talenta kita seperti apa yang dilakukan oleh dua hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Bakat kita. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk nomor 3. Dari ketiga kelompok ini semuanya baik. Semua mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bakat dan kemampuan itu harus kita kembangkan. Tidak boleh pendam, tidak boleh biarkan, tidak boleh lepas itu. Karena itu merupakan anugerah dan pemberian dari Tuhan. Jangan meniru sikap dari Sinta, jangan pula meniru sikap dari hamba yang dikasih talenta. Kita harus meniru sikap dari dua hamba yang menerima 2 dari 5 talenta. Nah, Sinta sebenarnya kalau dia berlaku, kalau dia tidak malu, pasti bakatnya itu teristimewa dalam bernyanyi, itu pasti tidak sia-sia kalau dia berani untuk tampil, kalau dia berani untuk percaya diri. Nah, solusinya adalah Sinta harus berlatih, Sinta harus belajar lebih banyak, Sinta harus banyak bertanya kepada orang-orang. Tidak boleh malu, tidak boleh lepas itu talenta, tidak boleh biarkan. Baik. Sekarang Ibu minta untuk kamu kerjakan latihan soal itu sendiri-sendiri, oke? Kerja itu nanti dikumpulkan, oke? Itu soalnya sudah ada, tinggal kamu kerjakan di buku kamu masing-masing, di kertas kamu masing-masing. Oke, kerjakan nanti dikumpulkan. Oke, kerjakan itu soal yang ada di dalam. Oke, sudah Oke. Nanti berpisah. Oke, Ibu sudah periksa. Ibu bacakan nilai kalian Priska 90, Aldi 90, Sandra 100, Jesandi 100, Karinata 90, Delsi 90, Sapandi 100, Raflan Ciko 90, Putri Nair 90, Avelina Dahlia 90. Tepuk tangan. Nilai yang sangat memuaskan. Puas sudah dengan nilai yang ada? Baik. Dari pembelajaran kita tadi, mulai dari awal sampai sekarang, Ibu mau tanya,